Sobat Milenial, saat ini Ranggi sedang berada di Provinsi Aceh nih. Ranggi sengaja nih terbang ke sini demi mendukung agenda teman difabel berdaya di era digital. Namun, sudah menjadi hal yang wajar jika dalam merealisasikan sebuah program ada hambatan dalam prosesnya. Salah satu hambatan dalam program pemberdayaan teman difabel ternyata adalah pendataan yang belum menyeluruh. Nih, menurut data yang Ranggi baca dalam salah satu artikel yang dirilis pada akhir tahun lalu, disebutkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyoroti statistik data penyandang disabilitas di Indonesia masih kurang tepat. Jadi, angka yang tercatat saat ini disebut jauh dari rata-rata persentase global. Padahal, menurut perwakilan PBB di Indonesia, kelengkapan data penyandang disabilitas diperlukan tidak hanya untuk menyoroti kesenjangan, melainkan untuk mengembangkan kebijakan berbasis bukti. Tujuannya demi memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dan ketidaksetaraan ekonomi dan sosial terkait. Oleh karena itu, Ranggi bakal ajak Sobat Milenial datang ke Yayasan Sahabat Difabel Aceh yang terletak di Kabupaten Aceh Besar. Di sana kita bakal ngobrol nih, apa aja sih yang dibutuhin sama teman-teman difabel Aceh. Nah, kita kasih support juga nih, biar teman-teman difabel bisa berdaya di era digital. Yuk, berangkat yuk! Assalamualaikum Ibu Aida. Waalaikumsalam. Ranggi, gimana kabarnya Ibu nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi ada kegiatan apa di sini ya? Ini lagi ada kegiatan rutin setiap hari, bimbingan fisik terapi. Oh. Mari kita lihat ada Boleh, di dalam. dalam? Boleh. Oke, kita ke dalam Ibu ya. Silakan. Assalamualaikum. Nah, waduh. Ini lagi terapi apa ini, Bu? Ini lagi fisioterapi. Kegiatannya ini standing, dia habis aja standing, habis latihan berdiri untuk penguatan otot kaki. Ya. Jadi ini lagi istirahat. Oke. Ini kalau boleh tahu nih, di sini ada berapa banyak nih teman-teman dari difabel? Yang sudah kita layani di yayasan ini ada 272 penyandang disabilitas ya. 272 yang sudah kita layani. Oh iya. Terus rentang usianya itu antara 3 sampai 25 tahun. Nah, yang kita dampingin itu yang usia 18 tahun ke bawah, yang usia anak, yang kita lakukan pendampingan baik ke keluarga maupun latihan terapi. Nah, ini jenis disabilitasnya tuh seperti apa? Nah, di sini ada beragam disabilitas. Kalau untuk latihan seperti ini untuk anak-anak yang cerebral palsy ya, yang disabilitas fisik. Kemudian kita juga ada bekerja dengan disabilitas sensorik pendengaran, ada bicara, dan juga disabilitas intelektual. Nah, 3 itu yang kita ini. Tapi kalau ragam disabilitas sampai disabilitas mental ada 4. Oh iya, ada 4 berarti. Ya. Nah, di sini tuh rata-rata dari Aceh aja atau ada dari kota-kota lainnya? Jadi kalau yang kita layani ini memang karena domisili kita di Aceh Besar, jadi sebagian besar yang kita layani adalah disabilitas di Kabupaten Aceh Besar, tapi kita juga menerima dari ya? Banda Aceh dan sekitarnya. Jadi khusus di Provinsi Aceh aja. Oke. Jadi tapi lebih mayoritasnya dari Aceh Besar ya? Iya. Betul. Ini kegiatan rutinnya ada apa aja di sini? Nah, di sini setiap hari itu kita punya program namanya Rumah Cerebral Palsy. Rumah Cerebral Palsy. Di situ ada ini latihan fisioterapi, ada okupasi terapi, ada hidroterapi ya. Kemudian kita juga memfasilitasi kebutuhan alat bantu aksesibilitas. Misalnya ada yang butuh kursi roda adaptif dan sebagainya. Nih, sampai bikin yayasan ini latar belakangnya apa nih, Bu? Kalau boleh tahu. Sama tujuannya apa sih sebenarnya? Latar belakangnya ini kita sebenarnya diawali dengan adanya keprihatinan ya terhadap kondisi anak dengan disabilitas dan juga disabilitas dewasa, di mana memang sebagian besar anak-anak ini ataupun khususnya cerebral palsy itu berasal dari keluarga kurang mampu. Nah, sehingga mereka agak sulit mengakses layanan. Memang kalau di Aceh ini layanan yang dibutuhkan itu hampir sebagian besar itu bebas biaya. Free ya? Iya, free, kayak kesehatan free dia ada.
Tetapi faktor lainnya yang membuat kesulitan itu karena jauhnya jarak antara tempat tinggal dengan pusat layanan. Ya, kemudian juga ada pengetahuan orang tua yang terbatas, karena juga orang tua sebagai pencari nafkah ya, jadi ya mungkin di rumah saja, sehingga perawatan untuk serebral palsi khususnya ya, yang disabilitas berat itu kurang maksimal. Iya, dan juga banyak juga yang belum paham ya sebenarnya. Iya, betul sekali. Jadi tujuannya adalah untuk membantu juga ya di depannya. Oke deh, Sobat Milenial, kita bakal ngobrol lagi lebih dalam lagi. Jadi Sobat Milenial jangan kemana-mana. Teman-teman difabel memiliki peluang yang sama dalam ruang digital. Sobat Milenial, kali ini Ranggi bersama dengan Kak Meka dan juga Hasna. Mau diwarnain ya? Udah jadi bagus-bagus loh. Kak Meka boleh ngobrol sebentar ya? Sambil ngobrol ya. Ini kan Yayasan Sahabat Difabel Aceh ini kan fokusnya dengan difabel dan juga cerebral palsi, betul kan? Cerebral palsi ya? Cerebral palsi. Boleh nggak dijelasin apa itu cerebral palsi itu? Iya, jadi cerebral palsi ini sebenarnya Mas merupakan, kalau mungkin masyarakat lebih mengenal dengan istilah kelumpuhan otak. Nah, ini merupakan kelumpuhan otak. Ya, merupakan suatu penyakit yang dimana terganggunya fungsi motorik ataupun terganggunya fungsi otak, sehingga menyebabkan tidak secara optimalnya fungsi motorik mereka ataupun kognitifnya. Itu ada bagian-bagian lagi atau gimana? Ada. Jadi kalau berbicara CP, CP juga memiliki 3 tingkatan, yaitu ada CP ringan, sedang dan berat. Nah, kalau seperti Hasna ini termasuk cerebral palsi yang tingkat spastiknya ringan. Ringan dan sedang sebenarnya. Sedang ya? Cenderung ke sedang ya? Kenapa? Karena tungkai bawahnya tidak berfungsi secara optimal. Oke. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat lagi kasus-kasus CP ini, karena memang yang di-triggernya adalah kelainan di otak yang menyebabkan fungsi motoriknya terganggu, sehingga CP bukan hanya pasien menyebabkan kekakuan, tapi bisa juga dia mengalami lumpuh layu yang memang sangat-sangat lemah. Itu juga termasuk. Nah, kalau sudah kalau kita menemukan kasus pasien seperti itu, bisa jadi itulah yang termasuk dengan kategori CP yang paling berat. Karena dia juga mempengaruhi faktor kecerdasan si anak. Oke. Nah, menurut Kak Meka nih, seberapa besar sih peluang teman-teman dari difabel ini untuk bisa hidup mandiri atau bahkan mencapai kesuksesan? Ya, kalau kita berbicara peluang, sebenarnya keterbatasan ini bukanlah suatu hambatan. Betul, setuju aku. Ya, keterbatasan ini bukanlah satu hambatan, tetapi yang paling kita pentingkan adalah bagaimana teman-teman difabel ini didukung penuh oleh keluarga dan lingkungannya. Nah, jadi kalau kita berbicara peluang, bagaimana mereka bisa mampu menjalani kehidupan mandiri si anak, itu juga tergantung dari bagaimana sih penerimaan inklusif ramah disabilitas yang ada, yang sedang kita jalani saat ini. Jadi aspek yang mendukung itu dari internal ya, dari keluarga. Dari keluarga. Keluarga ya. Nah, selain itu ada nggak aspek yang paling penting nih untuk mendukung kesuksesan teman-teman dari difabel? Ya, kalau selain dari aspek internal, sebenarnya banyak aspek yang lain. Seperti bisa saya katakan seperti ini, ketika dukungan sosial keluarga itu terpenuhi, artinya tidak ada lagi diskriminasi terhadap difabel, keluarga, lingkungan, masyarakat, serta pemerintah bisa mewujudkan istilahnya
suasana inklusi bagi disabilitas, rasa nyaman ya. Rasa nyaman. Justru dengan aspek tersebutlah bisa menunjang aspek penting lainnya seperti pembangunan nasional itu terhadap pemerintah. Itu salah satu tujuannya, salah satu upaya tujuannya. Sebenarnya masih banyak ya sebenarnya. Sebenarnya masih banyak. Itu salah satunya. Nah, yayasan ini kan berdiri dari 2013 ya, betul ya? Berdiri dari 2013. Ada nggak sih cerita yang sangat diingat dari Kemeka nih tentang yayasan ini dan juga teman-teman difabel lainnya? Nah, banyak sekali ya Mas, kalau kita berbicara tentang cerita, apalagi saya sudah terjun sama teman-teman difabel ini kurang lebih 7 tahun. 7 tahun ya? 7 tahun saya membersamai mereka, mendampingi mereka. Pasti ada rasa lika-liku dalam pendampingan itu pasti ada ya. Cuma di sini mungkin saya tidak bercerita mengenai personality mereka. Cuma yang saya ingin angkat adalah ketika orang tua yang memiliki anak disabilitas ini denial terhadap mereka, bisa dipastikan anak tidak memiliki progres perkembangan. Karena apa? Anak selalu dianggap sebagai beban bagi keluarga. Ya. Tetapi ketika orang tua dan keluarga mengimbangi denial tersebut dengan accepting, artinya penerimaan bahwasanya ini kuasa Tuhan, ini anugerah Tuhan yang harus kita bersamai terus sampai kita jaga seutuhnya. Justru ini di dalam keterbatasannya, di dalam salah satu keterbatasannya itu justru dia memiliki progres yang baik. Nah, saya termasuk dekat dengan teman-teman difabel, Mas. Saya termasuk dekat dengan teman-teman difabel. Jadi di sini mungkin ada satu cerita ya yang paling menginspirasi saya sampai hari ini. Adalah saya bertemu sosok difabel yang ternyata sebelumnya beliau adalah bukan difabel. Nah, dan itu penerimaannya cukup luar biasa. Karena apa? Orang normal tiba-tiba menjadi disabilitas itu bukan hal yang mudah. Nah, beliaunya yang dulu itu sebagai profesi perawat dengan kecakapan, kepiawaiannya beliau dalam bekerja, hingga suatu hari beliau ditimpa suatu musibah, kehilangan penglihatan dua-duanya, dan akhirnya beliau menjadi disabilitas. Terpuruk pasti, ya, terpukul pasti, depresi juga pasti. Tapi yang saya kagum dari beliau adalah beliau berkata pada saya, terpuruk itu nggak boleh lama, ya, karena hidup terus berjalan. Jadi terpuruk itu tidak perlu lama karena hidup terus berjalan. Kalau kita terpuruk artinya kita tetap berada di posisi yang stagnan di situ. Nah, dengan waktu sesingkat-singkatnya, beliau akhirnya mencoba bangkit dari keterpurukannya dan mulai melakukan aktivitas. Meskipun beliau tidak mampu bekerja lagi sebagai profesi awal, tapi beliau tetap berusaha untuk bekerja, mencari nafkah dan berusaha lebih, sehingga beliau jadi survive dengan keadaan yang sudah beliau alami sekarang. Justru ketika bertemu sama saya, kita mencoba memperkenalkan literasi digital. Alhamdulillahnya hari ini beliau sudah sangat mumpuni dengan teknologi tersebut. Justru usahanya sudah semakin bermanfaat dengan adanya teknologi. Masya Allah. Berarti emang butuh support juga ya dari lingkungan dan juga terutama dari pemerintah. Benar. Ya. Nah, sejauh ini dukungan dari pemerintah untuk teman-teman difabel bisa berkarya itu sejauh apa nih? Kalau dukungan pemerintah ada, Mas. Bukan kita tidak. Jadi pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah sejauh ini sudah memberikan perhatian khusus bagi teman-teman difabel, baik melalui seperti kita, melalui lembaga kesejahteraan sosial maupun dinas sosial setempat. Nah, berupa perhatian dari pemerintah itu yang sampai saat ini yang baru kita jalani adalah kami yayasan melakukan kolaborasi bersama dengan beberapa kementerian dan juga ada berupa bantuan sosial. Nah, bantuan sosial ini bisa berupa peralatan, perlengkapan maupun jasa pelayanan. Nah, saat ini juga salah satu fungsi dari yayasan ini juga memfasilitasi layanan tersebut seperti terapi, kemudian juga memfasilitasi seperti alat aksesibilitas. Itu ya berarti ya. Kita sudah pernah memberikan baik itu kursi roda maupun walker, alat bantu dengar bagi teman-teman difabel yang membutuhkan.
Nah, di era digitalisasi ini nih, sejauh mana sih peluang teman-teman dari difabel bisa memanfaatkan nih digitalisasi ini? Kalau kita melihat, menelaah sedikit Mas, memang benar sekarang ini teman-teman difabel sudah mulai cakap digital, sudah mulai mumpuni untuk menggunakan teknologi dan aplikasi digital. Tapi tidak bisa dipungkiri juga, masih ada, terlebih kami di wilayah Aceh ini, masih ada sebagian besar teman-teman difabel kami yang belum cakap digital, dalam artian belum bisa memilih dan memilah informasi tersebut dengan baik, bahkan teknologi aplikasi juga tidak dapat dipergunakan dengan baik. Nah, justru itu peran kami adalah tetap mengkampanyekan literasi digital, mensosialisasikan, sehingga teman-teman difabel memiliki peluang yang sama dalam ruang digital. Teman-teman difabel memiliki hak yang sama dalam dunia digital. Jadi salah satu program di yayasan ini adalah memperkenalkan e-commerce itu ya? Salah satu program salah satu itu ya? Ya, pemberdayaan nggak mesti itu Mas. Kita juga berkecimpung dalam edukasi, literasi digital, kemudian dan platform lainnya ya. Seperti ini juga Mas, kalau untuk teman-teman disabilitas ini kan punya aplikasi khusus mereka. Ada aplikasi khusus? Ada. Apa itu? Nah, ada aplikasi khusus memang tentang mengenai kaum disabilitas seperti Be My Ace. Apa itu? Be My Ace. Be My Ace. Ya. Itu untuk apa? Itu untuk tunanetra, untuk penunjuk jalan arah mereka. Itu aplikasi digital. Kemudian ada Voice Dream Reader. Itu untuk tunawicara. Tunawicara untuk supaya mereka bisa mampu ya kita berkomunikasi dengan mereka. Kemudian juga ada Well Map. Nah, Well Map itu seperti Google Map-nya kita, Mas. Seperti Google Map-nya kita. Cuma mereka akan mengakses jalan-jalan yang bisa dilalui oleh pengguna kursi roda. Yang ramahnya. Iya. Terima kasih ya, Kak Meka. Ini kayaknya Hasna pengen mewarnain lagi nih ini. Keganggu ya? Keganggu ya mau ngobrol kita ya jadinya. Yuk kita warnain lagi ya. Oke, Sobat Milenial, saya warnain dulu ya sama Hasna ya. Jadi Sobat Milenial jangan kemana-mana. Yuk, mana? Jadi kita melatih teman-teman itu bagaimana membuka akun e-commerce. Sobat Milenial, balik lagi bersama dengan Ibu Aida. Lanjut ya Bu ya, kita ngobrol lagi ya? Boleh ya? Saya sempat baca artikel nih Bu nih, katanya data yang dikeluarkan sama pemerintah berbeda sama fakta di lapangan tentang penyandang disabilitas. Benar ya Bu? Iya, ya benar ya. Beberapa data itu berbeda ya. Jadi kebanyakan kalau pemerintah itu biasanya mendata, khususnya instansi sosial itu dia mendata penyandang disabilitas dari keluarga miskin saja. Sementara penyandang disabilitas lainnya tidak terdata. Itu juga bisa jadi karena masyarakat juga kurang ada kesadaran juga untuk menyampaikannya. Karena gini, disabilitas ini meskipun kita sudah mengkampanyekan tentang penyandang disabilitas, hak-hak dan sebagainya, atau inklusi disabilitas, tetap saja stereotip ya, atau label atau stigma kepada disabilitas masih ada. Seperti misalnya kalau di Aceh bisa dibilang kalau disabilitas itu dibilang sakit, oh anaknya sakit ya, padahal kan anak kita sehat, tapi karena kondisinya difabel dibilang sakit, sehingga orang tua, ada beberapa keluarga juga tidak mau anaknya didata atau bahkan tidak mau anaknya terekspos. Berarti memang kurang aware ya dari pihak keluarganya. Nah, kalau di yayasan ini lebih banyaknya ibu yang jemput bola atau ada keluarga yang datang ke sini, Bu? Jadi kalau kita sendiri, yayasan kita ini punya tim relawan ya, relawan sosial di kecamatan sampai ke desa. Jadi ada keluarga yang tahu tentang keberadaan sini langsung menghubungi kita. Mereka biasa dapat cari tahu dari teman-teman ya, sama-sama orang tua yang juga punya anak sipi, ada juga dari website, dari internet. Kemudian dari teman-teman relawan yang ke rumah mendata data awal dari kecil ya, kalau ke sini kecil kepala desa. Kemudian ya kita beritahu bahwa kita punya layanan seperti ini dan mereka datang. Nah, di yayasan ini juga kan ada macam-macam ya, ada edukasi dan juga terapinya ya Bu. Iya, betul. Nah, persentase kesembuhannya
Seperti apa tuh Bu? Nah, kalau bicara kesembuhan itu, kalau menurut kami itu semua kuasa dari Tuhan ya. Benar. Bahwa kalau terapi lebih kepada upaya untuk kecacatannya tidak berlanjut atau tidak ke tahap yang lebih berat lagi, hanya untuk meningkatkan fungsi sosial. Dari tadinya yang tidak bisa duduk jadi bisa duduk. Jadi kalau bilang sembuh kemudian beraktivitas, kalau untuk khusus untuk cerebral palsy itu ya itu tergantung dari kemampuan dan potensi anak sih ya, seperti itu. Tapi yang paling tidak sangat-sangat membantu pastinya. Iya, ya, pasti terapi dan ya. edukasi ini Bu ya. Benar. Kalau tidak terapi dalam sekian waktu yang cukup lama itu bisa makin parah ya. Misalnya lebih kaku lagi misalnya seperti itu. Lebih kaku lagi berarti ya benar-benar makin parah berarti. Iya. Nah, ini kan butuh juga ya sama masyarakat juga ya. Iya. Nah, untuk faktor lingkungan, sarana apakah sudah mendukung sejauh ini untuk teman-teman dari difabel? Iya. Walaupun saat ini pemerintah kan sudah mensahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan turunannya, sarana-sarana memang belum semuanya ya memenuhi aksesibilitas untuk teman-teman difabel, tapi paling tidak sudah mulai. Sudah mulai, misalnya bidang miring untuk akses ke musola sudah mulai ada di beberapa desa. Sarana transportasi ya kan, sudah mulai akses untuk misalnya transskuter aja di halte-halte ada bidang miring. Memang belum semua ya, beberapa belum semua. Cuma ada juga beberapa trotoar itu diblok. Iya, di blok itu mungkin ada faktor lain ya sehingga di blok. Ada di juga blok tuh maksudnya nggak bisa untuk kursi roda atau? Iya, nggak bisa lewat kursi roda di blok karena mungkin dimanfaatkan oleh orang lain, misalnya untuk motor lewat situ. Padahal itu kan jalan untuk kursi roda. Iya. Ya, tapi itu terjadi di tempat kita. Jadi memang kita kampanye untuk pemenuhan hak disabilitas dan aksesibilitas inklusif itu harus selalu disuarakan sehingga hingga ke masyarakat tingkat desa, sehingga paham bahwa ini memang jalur untuk kursi roda, bukan untuk motor-motor lewat gitu. Seperti itu. Itu untuk kursi roda ya sebenarnya. Iya. Untuk pejalan kaki aja sebenarnya udah ngambil haknya kursi roda ya, apalagi sepeda motor. Iya, untuk lanjut usia juga lewat seperti itu kan. Tapi ada beberapa titik di blok ya. Oke. Ada nggak saran Ibu untuk pemerintah untuk lebih baik ke depannya? Ya, kalau sarannya yang pertama mungkin dari pengalaman kami di sini kan, anak-anak disabilitas itu butuh terapi, tapi karena tempat yang jauh ya, sehingga sulit. Jadi mungkin saran yang pertama itu supaya di vaskes ya, vaskes tingkat pertama puskesmas itu punya tenaga fisioterapi. Jadi memudahkan. Karena data yang sudah kami himpun itu lebih 500 anak disabilitas ya, 200 diantaranya itu kan cerebral palsy. Ya, kemudian juga untuk melibatkan pemberdayaan pemuda disabilitas untuk dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi. Jadi program kita tidak saja terapi ya, kita juga punya program namanya kesejahteraan sosial. Itu berupa pemberian bantuan sosial. Untuk bantuan sosial ini kita bekerja sama dengan instansi pemerintah dan juga dunia usaha. Ya, dengan Kementerian Sosial ada, dengan dunia usaha yang tertarik bermitra dengan kita. Kemudian kita juga ada program pendampingan sosial. Jadi teman-teman fisioterapi ini ke rumah melakukan bimbingan sosial berupa penyuluhan tentang pengasuhan anak disabilitas. Dan yang terakhir kami punya program pemberdayaan pemuda disabilitas. Jadi contohnya kami melibatkan teman-teman yang difabel sensorik rungu bicara untuk pelatihan keterampilan membuat kue donat itu pernah kita lakukan. Kemudian baru saja kita menyelenggarakan kegiatan pelatihan e-commerce entrepreneurship. Nah, jadi bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk untuk sarana pendapatannya. Jadi teman-teman kan difabel ini ada yang punya produk bisa dijual di loka pasar atau marketplace yang ada. Jadi kita melatih teman-teman itu bagaimana membuka akun e-commerce, ya, kemudian bagaimana teknik foto yang bagus sehingga menarik konsumen, seperti itu. Oke deh, kalau gitu berarti sangat-sangat membantu sekali ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Ida ya, udah kasih ilmunya ke saya. Terima kasih juga Sobat Milenial sudah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa saksikan terus Sobat Milenial hanya di TVRI.